Persib Bennett Bobotoh yang menyalakan flare. Persib Bandung bertindak tegas, mereka bergerak mencari tahu dan mengidentifikasi Bobotoh yang menyalakan flare pada pertandingan Persib vs Persija Jakarta dalam partai tunda Liga 1 2022/2023, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Dari dua pelaku yang teridentifikasi menyalakan flare, salah satunya berhasil diketahui bernama Agi Nurpadilah, 22. Demi memberikan efek jera kepada segelintir bobotoh yang masih menyalakan flare dan membuat nama baik klub dan bobotoh tercoreng, Agi dihukum oleh Persib. Ia di Bennett tidak boleh masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan Persib seumur hidup. Nomor induk KTP NIK atas namanya telah diblokir Persib dari akses pembelian tiket online. Sanksi yang diberikan Persib kepada oknum supporter tersebut berupa larangan menyaksikan pertandingan Persib secara langsung di stadion. Untuk itu, Persib juga menutup akses oknum supporter tersebut untuk membeli tiket dan memblokir akunnya seumur hidup, tegas Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono. Seperti diketahui akibat menyalakan flare atau smoke bomb dan spanduk bernada provokatif di laga Persib vs Persija, Persib dijatuhi sanksi denda Rp120 juta oleh Komisi Disiplin Komdis PSSI. Ini adalah hukuman berulang kalinya yang dilakukan segelintir bobotoh dalam pertandingan Maung Bandung musim ini. Agi pun mendatangi kantor Persib di Jalan Sulanjana, melakukan mediasi. Agi pun menandatangani surat pernyataan mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada klub dan seluruh supporter, khususnya bobotoh yang merasa dirugikan oleh tindakannya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan saya juga bersedia memohon maaf secara terbuka di media sosial, begitu pernyataannya. Apabila di kemudian hari saya mengulangi perbuatan tersebut atau melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tulis surat yang ditandatanganinya. Perjalanan masih panjang, Hen-Hen menolak cepat puas. Target Persib memutus catatan negatif di Stadion Gelora Ratu Pamelingan sukses diwujudkan. 3 angka jadi buah tangan dari laga tandang menghadapi Madura United. Pada laga ini, kemenangan lahir melalui gol tunggal David da Silva usai memanfaatkan kesalahan bek lawan. Hen-Hen Herdiana pun bersyukur karena keinginannya untuk memetik kemenangan bisa dicapai. Hasil ini membuat Maung Bandung terus mencatatkan hasil positif sejak dinakodai Luis Milla. Dalam 11 pertandingan, 9 ditutup dengan kemenangan dan 2 lainnya berakhir imbang. Yang pertama mengucapkan Alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan, apa yang kita inginkan Allah bisa kasih keberkahan, terang Hen-Hen ketika menghadiri jumpa pers usai laga di Gelora Ratu Pamelingan, Jumat 20/1 malam. Kemenangan ini jadi langkah awal yang bagus bagi Persib untuk putaran kedua Liga 1 2022/2023. Namun Hen-Hen juga mengingatkan bahwa laju tim di musim ini masih panjang. Jadi dia meminta semua pemain agar tidak cepat puas dan terus berbenah agar terus melaju di jalur juara. Ini jalan pertama kita di awal putaran kedua dan masih panjang. Saya dan rekan-rekan tidak mau beruforia dengan kemenangan ini, masih jauh perjalanan kita harus lebih baik dari sekarang, tandas pemain yang saat ini menjadi andalan di pos bek kanan tersebut. Luis Milla pertanyakan kartu kuning kedua untuk Kuipers. Persib mengakhiri laga melawan Madura United dengan 10 pemain saja. Itu karena Nick Kuipers diusir wasit usai mendapat kartu kuning kedua di menit 86. Namun menurut Luis Milla, pelanggaran bek asal Belanda kepada Lulinha tersebut tidak patut diganjar kartu kuning kedua. Apa menurut kamu mengenai kartu kuning yang diberikan? Apakah itu patut diganjar kartu kuning kedua atau tidak? Kalau menurut saya sebagai pelatih itu bukan merupakan pelanggaran yang harus dihanjar kartu, kata Milla dalam jumpa pers usai laga, Jumat 20/1. Menurutnya wasit mengambil keputusan yang keliru ketika memberikan hukuman. Terlalu mudah bagi Dwi Purba Adi Wicaksana dalam mengganjar kartu kuning kepada pemain.
Kondisi Persib pun dirugikan karena harus berjuang untuk mempertahankan kemenangan dengan 10 pemain saja. Bagi saya wasit melakukan kesalahan untuk tim kami. 2 pelanggaran, 2 kartu, dan pelanggaran kedua itu menurut saya tidak perlu mendapatkan kartu. Lalu setelah itu dia membiarkan tim kami bermain dengan 10 pemain, kata dia. Kerugian juga bukan hanya dirasakan Persib di laga ini saja. Karena setelah ini, Maung Bandung harus berjumpa dengan Borneo FC tanpa kekuatan penuh mengingat Kuipers harus absen 1 laga. Padahal seharusnya dia tidak perlu diusir wasit karena kartu kuning kedua. Bagi saya ini merupakan kesalahan besar dan Nick tidak bisa bertanding pada laga berikutnya. Untuk pelanggaran pertama mungkin itu bisa diberikan kartu kuning, tetapi untuk yang kedua tidak, dia hanya berjuang memperebutkan bola, jelasnya. Pelatih asal Spanyol ini paham bahwa semua orang sangat mungkin melakukan kesalahan. Bukan hanya wasit, tetapi pemain dan juga pelatih. Namun dia berharap sang pengadil bisa bertindak lebih tepat dalam mengambil keputusan di lapangan ketika memimpin jalannya pertandingan. Dalam sepak bola, bisa saja pelatih dan pemain melakukan kesalahan, begitu pula wasit. Dan karena ini Nick tidak bisa bermain dalam laga berikutnya. Tetapi jangan salah paham, saya respek pada wasit dan saya juga tahu betapa sulitnya pekerjaan itu. Tapi mohon untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat, tukasnya. Sesal pelatih Madura United dikalahkan Persib di kandang sendiri. Madura United harus menelan pil pahit dikalahkan Persib Bandung di kandang sendiri di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023, dalam laga pekan ke-19 Liga 1 2022/2023. Kesalahan kecil di pertahanan sendiri dihukum David da Silva yang cermat membaca situasi. Pembalasan Persib pun terbalaskan. Pelatih Madura United Fabio Lefundes melihat pertandingan berlangsung menarik karena ini merupakan duel tim besar yang sedang berada di papan atas. Kesalahan-kesalahan kecil bisa menjadi pembeda yang berpengaruh kepada hasil seperti apa yang dilakukan timnya. Saya pikir ini pertandingan antara dua tim besar yang sedang berada di papan atas, hal-hal kecil dalam pertandingan seperti itu yang bisa buat perbedaan, ungkap Fabio Lefundes usai laga. Jalannya pertandingan, menurut pelatih asal Brasil ini timnya bermain sesuai game plan yang ia rencanakan. Madura United mampu menciptakan beberapa peluang, tapi sialnya tak ada satupun pemain yang bisa mencetak gol. Taktik sudah kami buat dan sudah kami rencanakan, dan tim sudah menjalankan instruksi permainan sesuai dengan yang saya minta. Kami punya beberapa kesempatan tapi kami tidak bisa memaksimalkannya, sesal Lefundes. Menurut pelatih 50 tahun itu, Persib tak punya kesempatan terbuka di babak kedua selain buah dari kesalahan pemainnya sendiri Kleberson Martins yang dicuri bolanya oleh David da Silva. Namun, bagaimanapun ia menerima kekalahan malam itu. Mereka juga tidak banyak kesempatan pada babak kedua tapi mereka berhasil cetak 1 gol. Saya ucapkan selamat untuk Persib Bandung, selamat juga untuk pemain saya sudah maksimal di pertandingan dan berusaha keras, ucapnya. Demikian berita Persib Bandung hari ini. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.